nggak nyaman ya sama kakak sekarang? Enggak. Eh, aku malah percaya banget sama kakak. Kalau kakak tuh punya alasan dan motif yang kuat. Karena aku yakin kakak nggak bakal sengaja ngelakuin itu kan. Ya tapi tetap aja sih, apa yang kakak lakukan itu nggak bisa dibenarkan. Bahkan sampai sekarang pun, bayangin. Di situ. Ya udah bareng aja, saya juga di sana. Iya. Kenapa? Mari. Gak apa-apa. Kita nemuin kertas ada tulisan susunan acara permainan. Kertas itu kamu foto, terus kamu kirimin ke saya. Oke. Kamu udah dapet jadwal keberangkatan mereka? Udah berangkat minggu depan di Villa Bukit Indah. Rena, kamu bekal-bekal semuanya, baju-baju udah dibawa semua kan? Nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada, Oma. Good. Iya Bu, udah saya siapin semua kok Bu. Lengkap dalam satu tas, sama obat-obatan juga udah dibawa. Yaudah, good. Thank you Mirna. Ya, moga-moga kita liburannya ini bisa berjalan dengan lancar. Terus nggak ada yang sakit, nggak ada musibah apa-apa. Pokoknya semuanya happy. Pulang sampai rumah lagi dengan selamat nantinya ya. Amin. Gimana Dek? Amin. Pinter. Oh udah seger ya, iya. Aduh udah masih lemes tapi ya, seger-seger tapi masih kriep-kriep. Rena, kamu kenapa? Kok mau liburan mukanya dilipat begitu, ditekuk, sedih, kenapa? Soalnya Papa Nino nggak ikut. Iya, Oma udah berusaha membujuk Papa Nino untuk ikut, tapi Papa Nino bilang banyak kerjaan di kantor, sibuk sekali, nggak bisa ditinggalin. Nggak apa-apa ya? Ya, sedih deh Papa Nino nggak ikut. Iya, Oma ngerti. Tapi kan di sana nanti banyak orang. Ada Om Devan juga loh. Van, kayaknya Papa Prama tuh masih sulit dan nerima aku. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Kan Papa ikut kita. Mau liburan sama-sama kan? Ya, tapi tadi kan buktinya Papa nggak mau satu mobil sama kita. Papa malah lebih milih satu mobil sama Kirana. Ya kalau soal itu, ya mungkin Papa milih di sana karena kan di sana nggak penuh kayak di sini. Di sana kan cuma ada Kirana sama Zidan aja. Devan benar, Sar. Kamu jangan berprasangka buruk dulu sama papanya Devan. Insya Allah lambat laun hubungan kamu sama papanya Devan pasti akan baik, ya? Ya semoga aja itu alasannya ya Pak. Dengan kondisi hubungan Elsa dan mertuanya yang kaku seperti ini, apa aku bisa ninggalin Elsa sendirian? Kalau Elsa suatu ketika ada masalah gimana? Devan dan Papa berusaha membesarkan hati aku. Padahal aku tahu apa yang ada di pikiran Papa Prama. Karena waktu itu aku sempat mendengar ucapannya di depan restoran waktu itu. Aku akan menjadikan kesulitan ini sebagai tantangan. Aku akan membuktikan bahwa pandangan Papa Prama tentang aku itu salah. Sebenarnya Papa tuh nggak mau ikut acara ini. Ini karena Papa jaga perasaan Devan aja. Apa salahnya ikut sih, Pak? Kan kita bisa mengenal Kak Elsa dan keluarganya juga lebih dekat. Asal kamu tahu ya Kirana,
Papa masih sulit sekali untuk terima Elsa. Jadi jangan harap nanti di sana Papa mau deket-deket keluarga mereka. Pa, Kak Elsa tuh nggak seburuk yang Papa bayangin tahu. Laginya aku tahu banget Kak Devan itu susah banget jatuh cinta. Sedangkan Kak Elsa tuh bisa bikin Kak Devan luluh dan menikah sama dia. Banyak orang yang salah pilih pasangan di luar sana, Kirana. Bukan berarti Devan memilih Elsa, lantas Elsa menjadi pilihan yang terbaik. Buktinya dia bukan perempuan baik-baik kok. Jadi Papa nggak setuju dong sama pilihan Kak Devan? Ya, untuk masalah perjodohan ini enggak, maaf. Ya udah deh. Dari dulu kan emang kayak gitu Papa. Kalau Papa nggak suka ya berarti itu nggak bagus. Loh, Papa melakukan ini karena Papa mau yang terbaik buat anak-anak Papa. Kalau anak-anak Papa pilihannya baik, mah Papa akan setuju-setuju aja. Yang ini gimana? Pilihannya seperti itu, perempuan seperti itu yang dinikahi. Nggak mudah untuk jadi orang tua, Kirana. Udah rapi semuanya. Udah. Sekarang kita main lomba makan kerupuk ya. Jadi yang duluan habis dia pemenangnya. Oke. Berarti Encu sama Miss Kiki ini ya, juri ya? Iya, sama Oma ya. Oma ngerekam aja. Oh iya, Oke, iya. Oma ngerekam. Ya. Oke. Udah siap, Oma? Siap ya. Siapa yang ngitung nih? Oma ya? Belum, ini berdiri di belakang Oh, kerupuk berdiri dulu. dulu. Oke. Ayo langsung mulai berdiri. Ada juga. Om Randy, Om Deva. Ada Waduh, Oh, di ada biskuit ininya lagi. sendiri. Iya, Oh, Oma. ikut batuk ya. Spesialis. Oke, yaudah. Ya, jalan kerupuk dulu. Oma yang kasih aba-aba ya. Tangannya di belakang semuanya. Tangannya di belakang. Yaudah. Siap? Siap? Oke, bentar. 1, 2, go! Ada dari tadi. Ayo. Udah nggak apa-apa deh. Lagi nih. Halo. Aduh, lagi. Malah menikmati. Ayo. Nggak ikutan main, Pak? Enggak. Pak Surya sendiri nggak ikutan, Pak. Saya ada riwayat jantung. Meskipun udah sembuh, tapi dokter bilang harus jaga kondisinya. Kirana kemana? Tadi sih kalau nggak salah ke dapur ya. Oh, lagi masak mungkin sama Elsa. Ya, mungkin. Karena dari kecil Kirana saya sudah ajarkan mandiri. Sudah bisa masak sendiri dia. Karena meskipun ayahnya punya perusahaan besar di luar negeri, bukan berarti dia bisa bersantai-santai ya. Bagus itu. Devan juga. Dari dulu dia pekerja keras. Dia selalu suka hal-hal yang baru. Dan bisa dilihat dari pengalaman dia banyak keliling luar negeri sebagai jurnalis. Dia sangat gigih dan ambisius. Agak keras kepala kadang-kadang. Tapi secara akademis dia sangat brilian. Putri saya 2. Yang pertama itu Andin, dia itu dulu dosen. Kalau Elsa, dari kecil saya juga ajari mandiri. Dia bayar kuliah pakai uangnya sendiri. Dan sekarang dia jadi CEO di Maharatu. Tempatnya Ibu Rosa. Gitu ya. Ini sih kalau menurut saya, Pak. Buat apa sekolah bagus-bagus tapi dia harus jadi pegawai orang lain? Kalau menurut saya lebih baik ya seperti Devan, langsung buka perusahaan sendiri, jadi bos buat diri sendiri. Ya, keputusan ada di tangan Elsa sih. Dia mau kerja di mana, ya saya nggak bisa memaksa apapun. Dan saya yakin keputusan yang diambil juga terbaik buat dia.
Kalau menurut saya, kita sebagai orang tua bukannya wajib ya mengarahkan anak kita, meluruskan jalannya. Biar nanti masa depannya itu ya nggak terhalang oleh masa lalunya. Kita manusia nggak bisa lepas dari takdir yang sudah ditetapkan sama Allah. Kita hanya bisa menjalani dengan ikhlas dan berusaha menjadi manusia sebaik mungkin. Kesalahan pasti akan ada, namanya juga manusia. Tapi berusaha untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik, itu lebih penting. Saya permisi dulu, Pak. Lo, ini kok dipakai? Ya. Wah. Ayo. Wah, Ibu wasit. Zidan itu. Jidan nggak boleh curang. Ayo Jidan. Aduh, susah banget ada angin ini. Aduh. Ada angin susah banget. Aduh, ini kayak menang Ade ya. Yang menang Ade ya. Rena! Nah ini kita sekarang masak sayurnya, habis itu baru lauknya ya. Oke. Aku masak lauknya aja ya, Kak. Boleh. Tapi kamu bisa bikin ini bumbu buat ayam gorengnya. Bisa. Udah, nanti tinggal masukin aja wortelnya. Dipotong-potong dulu tapi. Iya, aku bantuin ya. Iya. Kak Elsa punya saudara nggak? Terus ada berapa saudara? Aku cuma punya satu kakak, namanya Mbak Andin. Terus ada saudara lain namanya Jessica. Enak banget punya saudara perempuan. Pasti kemana-mana bareng ya? Ih, sebel banget. Kalau aku cuma punya Kak Devan, sedangkan Kak Devan itu kerja gangguin aku mulu, ngisengin aku mulu. Sama dong, kakak juga nggak akur dulu sama Mbak Andin. Ya cuma sekarang udah jadi kenangan karena Mbak Andin udah meninggal. Kak, maaf ya, aku nggak tahu. Gak apa-apa. Ya memang dulu tuh kakak sama Mbak Andin tuh nggak akur. Ya sebenarnya juga karena kesalahan dari kakak sih. Kakak iri sama Mbak Andin. Aku sebenarnya ada pertanyaan buat kakak sejak aku ngelihat slide di pernikahan kakak. Mau nanya apa? Tapi aku minta maaf dulu sebelumnya kalau pertanyaan aku menyinggung kakak. Gak apa-apa. Kakak sudah mempersiapkan diri kakak untuk menjawab berbagai pertanyaan berkaitan dengan hal itu. Apa yang mau ditanyain? Apa kakak pernah... Ya, benar. Dulu memang kakak pernah menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa? Nggak nyaman ya sama kakak sekarang? Enggak. Aku malah percaya banget sama kakak. Kalau kakak tuh punya alasan dan motif yang kuat. Karena aku yakin kakak nggak bakal sengaja ngelakuin itu kan. Ya tapi tetap aja sih. Apa yang kakak lakukan itu nggak bisa dibenarkan. Bahkan sampai sekarang pun bayangin